Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Mustafa dari Universitas Nasional, eh, program studi Sistem Informasi, ya, ingin memaparkan terkait UAS dari geoinformatik, yakni ingin membahas topik mengenai pemetaan penyebaran dan prediksi jumlah penduduk menggunakan model geometrik di wilayah Bandar Lampung berbasis WebGIS. Jadi batasannya itu eh, untuk area Lampung, ya. Oke, di sini saya menjelaskan mengapa saya menggunakan ini. Saya sampaikan pengamatan pola penyebaran penduduk di suatu daerah digunakan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Ya, jadi studi kasus ini saya ambil dari beberapa literatur, ya, untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi tujuannya adalah kita mengetahui sebuah penduduk, persebarannya, yaitu untuk sisi pemerintah mengambil keputusan yang tepat untuk mengatur pembangunan di daerah tersebut. Jadi nggak sembarangan membangun gedung-gedung atau rumah-rumah atau lahan-lahan yang kosong milik negara untuk dibangun mau sendiri gitu. Tapi kita harus bantu prediksikan juga berapa kepadatan penduduk di suatu wilayah gitu ya. Nah, nanti dari penelitian ini menggunakan metode pertemuan geometrik, ya. Jadi metode yang digunakan tentunya saya menggunakan waterfall, di mana circle-nya itu mulai dari metode penelitian, mulai dari pengumpulan data-datanya, terus strategi pembuatan sistemnya bagaimana, ya, ini. Karena waterfall ini cocok untuk proyek skala kecil, ya, apalagi untuk tugas-tugas mahasiswa. Saya kira waterfall ini sangat cocok untuk diimplementasikan dalam proyek ini. Jadi saya bermaksud untuk menyelesaikan proyek ini dengan menggunakan metode waterfall. Nah, lalu apa aja yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah pertama kita melakukan identifikasi masalah. Lalu kita mengumpulkan data, setelah itu kita analisis data-datanya untuk kebutuhan sistem nantinya. Lalu kita coba rancang sistemnya, lalu kita coba untuk implementasikan sistemnya, lalu kita adakan pengujian dan analisis hasil pengujian. Nah, ini adalah circle dalam membangun sistemnya. Nah, lalu apa yang dibutuhkan ketika fase perancangan sistem? Ketika fase perancangan sistem, kita membutuhkan yang namanya DFD atau rancangan proses data flow diagram atau IRD. Nah, kita juga membutuhkan rancangan interface-nya seperti gambar UI UX gitu, ya. Jadi gimana sih prototipe-nya, aplikasinya nanti bagaimana gitu, ya. Bentuk data yang ditampilkan seperti apa. Lalu kita masuk ke tahap implementasi, ya. Ini implementasi ke software-nya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi masalah, pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem, nah, ini kita bisa simpulkan aplikasi tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk melihat data persebaran ini bisa di filter berdasarkan tahun, ya, perkembangannya. Lalu kita juga bisa melihat perhitungan prediksi jumlah penduduknya dari tahun 2023 ini seperti apa nanti perkembangannya gitu. Nah, terus juga kita bisa memprediksi perbandingan peta. Nah, ini fitur yang bagus menurut saya. Kita bisa membandingkan kira-kira misalkan di tahun 2013 dengan di tahun 2020 itu seperti apa perkembangannya gitu, ya. Oke, jadi tugas ini saya ambil dari beberapa literatur di internet, ya, tentunya saya tampilkan di laporan pustaka. Jadi intinya menggunakan WebGIS ini sangat bermanfaat sekali karena, ya, kita bisa tahu kepadatan penduduk yang terupdate di suatu wilayah. Kita juga bisa sesuai dalam mengambil keputusan. Kita juga bisa bisa memanfaatkan tools yang ada di WebGIS ini. Jadi kita nggak sembarangan
pemberantasan lahan kosong, tapi kita tahu nih prediksinya gimana nanti ke depannya. Mungkin cukup sekian saja presentasi UAS dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.